Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lubis, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 dengan NIM 425001321. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK PGRI 20 Jakarta, sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 SMK PGRI 20 Jakarta. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran agama Islam di Kamis pagi ini, dan mudah-mudahan ini adalah pembelajaran yang kalian tunggu-tunggu setiap minggunya. Oke? Sebelumnya, kalau yang namanya pembelajaran diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kita doa terlebih dahulu. Silakan Jeffrey dipimpin. Siap. Sebelum mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi bangkitkan semangat semua biar nggak ngantuk, karena kalau pagi-pagi ngantuk itu nggak sehat. Ya. Oke, kita mulai. Siap? Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya Allah. Insya Allah pada semangat semuanya. Gimana? Hari ini namanya umat Islam, setiap harinya itu selalu diawali ketika bangun pagi itu dengan berdoa, ya kan? Lalu kemudian alhamdulillah kalau ada yang bangunnya itu sebelum subuh. Ada nggak yang bangunnya sebelum subuh? Allah, mantap ya. Coba Rebian, sholatnya ke masjidnya subuh tadi? Masjid, alhamdulillah. Sholatnya di masjid ya, namanya laki-laki itu kalau sholat berjamaah di masjid, masya Allah itu biasanya jadi sholat idaman. Gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tapi sebelumnya ibu mau absen dulu untuk hari ini. Apakah ada yang tidak masuk atau semuanya hadir? Sekarang saya absen dulu. Kak Adil Riansyah, oke, masuk ya. Aditya Ramadhani, Alif Aprianto, Andika Kurnia, Anjas Maulana, Arbi Saka, oke, Bayi Haki, Banyu, Chandra, Damara, Divo, oke, hadir. Fauz Muhammad,
Hafiz Rafi, Fauzan Abdillah, Ifdi Mubarak, Ilham Saputra, Jeffrey Renaldi, Khalid Firdaus, Mahardika Haikal, Malik Al-Ghani. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah nihil hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, materi baru setelah kemarin, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang Shu'abul Iman, sudah selesai dan juga kita sudah tes formatif buat kalian semua. Sekarang kita masuk bab baru yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ini adalah materi. Sekarang saya mau tanya, pernah dengar kata berfoya-foya enggak? Kalau ria? Sering ya? Sum'ah? Belum, kayaknya asing ya. Kayaknya belum pernah dengar. Takabur? Nah, hasad? Jarang juga dengar kata hasad. Atau bahkan ada di antara kalian yang belum pernah dengar sama sekali. Tapi saya mau cek dulu nih, kira-kira sebelum kita dari ini udah pada fokus apa belum? Udah belajarnya. Oke? Saya cek. Saya mau cek dengan cara kalian itu bertepuk tangan. Kalau tepuk tangannya saya sebut pagi, tepuk tangan sekali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang malam, jangan ditepuk. Karena apa? Malam biasanya buat istirahat. Paham? Saya coba. Pagi, siang, malam. Malam. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Berarti belum konsentrasi. Sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Malam, siang, pagi. Oke, tepuk tangan. Hari ini kita akan baca tentang menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ini tujuannya itu apa? Tujuannya itu buat kalian menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur. Terus nanti di akhirnya paling tidak kalian itu bisa membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di media sosial. Biasa kalau anak sekarang itu bilang kata-kata hari ini. Ya. Terus yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur serta hasad, dan terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya kalau orang sudah menghindari sikap ria, menghindari sikap berfoya-foya, otomatis dia akan merasa bahwa dirinya adalah rendah hati. Gitu ya. Sekarang saya akan tayangkan satu video. Silahkan disimak baik-baik. Nanti baru kita akan bahas berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur itu serta hasad seperti apa dan bagaimana cara menghindarinya. Siap? Siap.
berfoya-foya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Berfoya-foya itu apa sih? Banyu. Membuang-buang sesuatu yang Membuang-buang atau menyia-nyiakan sesuatu yang nggak perlu. Boros tadi kata Iqbal. Ya. Nah, berfoya-foya sekarang sebelum kita bahas berfoya-foyanya, ini ada dalil yaitu surat Luqman ayat 16 sampai 19. Nah, ayatnya ini tentang apa? Ternyata surat Luqman ayat 16 sampai 19 ini yang dibahas adalah sebuah nasihat yang memang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Nasihatnya apa? Nasihatnya ternyata pasti digunakan ya kan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Contohnya itu adalah kamu lihat di layar. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Disuruh sholat. Terus disuruh apa lagi? Berbuat yang ma'ruf dan cegah yang munkar. Terus disuruh apa lagi? Bersabarlah. Yang paling penting adalah dua ini, sholat dan sabar. Kalau misalkan ada permasalahan apapun dalam diri kita, disuruh sholat. Udah sholat, udah ikhtiar, maka yang tertinggal adalah sabarnya. Setiap doa kira-kira dikabulkan gak sih sama Allah? Dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Semua doa itu terkabulkan. Hanya ada yang langsung terkabulkan, tapi ada juga yang ditunda. Nanti dulu nih, ini belum saatnya buat kamu, nanti aja. Seperti itu ya. Nah, lanjut ayat yang ke-17, yaitu dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suaranya keledai. Kenapa sampai seburuk-buruknya suara adalah suara keledai? Karena yaitu tadi, jangan sampai suara kita yang keluar, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang tidak perlu. Kenapa? Kalau hal-hal yang tidak perlu kita ucapkan, itu jatuhnya adalah boros. Lanjut. Islam itu melarang, ya, melarang umatnya berperilaku berlebihan, ya kan? Atau melampaui batas. Melampaui batas itu dalam bahasa Arab disebut israf. Sedangkan kalau boros dalam membelanjakan harta itu adalah tabzir. Kalau tabzir itu disebutnya orangnya itu adalah mubazir. Ya. Nah, terus dan kedua-duanya itu adalah termasuk perbuatan setan. Kenapa? Karena berarti setan berhasil menghasut kalian. Dikasih uang, beli sesuatu yang sama orang tua, kemudian akhirnya beli sesuatu yang tidak perlu. Akhirnya uangnya terbuang sia-sia. Berbicara seharusnya bisa ditahan mulutnya, suaranya untuk tidak berbicara yang tidak, berbicara yang tidak pasti, akhirnya keluar. Bahkan tangan kalian pun itu bisa menjadi perilaku yang boros. Kenapa? Kalian scroll handphone, kemudian kalian melihat satu konten, terus di komennya nggak penting lagi. Itu pun juga termasuk ke dalam pemborosan. Lanjut.
yaitu surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan tentang israf itu adalah surat Al-Furqan ayat 67. Oke, sekarang kita dengarkan teman kita akan membaca surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, yaitu adalah dalil tentang tafsir atau pemborosan. Ya, silakan Iqbal. Yang artinya ayat 26, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yang ke-27, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itu tadi teman kita sudah baca ya, dalil tentang tabzir dan israf. Sekarang kalau misalkan tabzir, boros, itu adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu adalah mengeluarkan harta yang tidak hak. Harusnya uangnya itu bisa untuk yang lain, dimanfaatkan untuk yang lain, tapi kemudian apa? Kemudian hartanya dibelanjakan tidak pada tempatnya. Nah, terus kalau membelanjakan harta melewati batas kepatutan, kamu ada dibudgetin, ya kan, ada budgetnya untuk belanja bulanan itu misalkan sekitar 500.000 sebulan, tapi kemudian udah masuk supermarket yang harusnya belanjanya cuma sampai 500.000, malah lebih dari 500.000 sampai 1 juta, dan dibeli apa? Dibelinya selalu melampaui. Oke? Lanjut, ini adalah contoh kamu bisa lihat di layar. Contoh bagaimana yang namanya berfoya-foya atau tafsir dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa lihat yang pertama itu adalah dalam hal berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik. Ternyata kamu komunikasi pakai handphone pun atau bisa pakai laptop di media sosial, ternyata itu pun bisa menjadikan seseorang berfoya-foya atau bahkan mubazir dalam berbicara. Kemudian yang kedua, tabzirnya dalam hal makan dan minum. Ini biasanya tuh kalau kita dalam keseharian pernah nggak ngelihat ada orang lagi ada acara resepsi, apalagi kalau resepsinya di gedung, ya kan, dengan stand makanan yang begitu banyaknya, padahal ngamplopinnya 2.000. Tapi kalau bisa itu dicobain semua makanannya, karena dia udah terlalu lapar, datang yang duluan dimakan itu adalah nasinya. Prasmanan nasi selesai dimakan, ngelihat, wah ada zupasuk, cobain. Ternyata pas dicobain kurang pas menurut kamu, kayaknya kurang enak. Lihat tuh ada kambing guling, cobain lagi kambing guling. Oh ada soto, dicobain lagi soto. Padahal perutnya udah kenyang, ini perut cuma sejengkal. Kalau semuanya dicobain satu-satu dengan porsi dan akhirnya terbuang sia-sia, maka itu pun juga termasuk ke dalam tafsir. Mubazir akhirnya. Harusnya bisa, kalau misalkan ada lebihan bisa dikasih ke yang membutuhkan, tapi karena udah dicolek-colek, ya kan, ngambilnya kebanyakan, akhirnya apa? Terbuang sia-sia. Selanjutnya ada lagi dalam hal
Misalkan seorang yang paling sering itu kalau masalah berpakaian yang bermasalah adalah perempuan. Dia pakai baju, bagian bawahnya menyapu lantai, tapi bagian atasnya terbuka. Itu namanya mubazir bukan? Mubazir, apalagi laki-laki bilang mubazir bu kalau nggak dilihat. Ya kan? Iya. Yang laki-laki bisa mubazir nggak dalam berpakaian? Bisa. Dia pakai celana, harusnya celananya dipinggul, dipakainya di bawah pinggul. Nyeret. Ya kan? Itu kayak Citayam Fashion Week. Ya kan? Pakai bajunya entah gimana bentuknya. Oke? Anak-anak sekalian, itulah tadi contoh-contoh dari perbuatan israf dan tabzir. Lalu sebelum kita bahas tentang apa aja sih dampak dan negatif dari perbuatan berfoya-foya, perbuatan tabzir dan juga israf, sekarang ibu mau kasih tugas kepada kalian. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Jadi buat kelompok, satu kelompoknya sekitar 4 orang. 4 orang kalian buat kelompok. Nanti ibu kasih LKPD-nya pada kalian, lembar kerjanya untuk kalian bacakan LKPD-nya, kalian diskusikan. Selesai dari diskusi nanti silakan presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Bisa? Ya, kita mulai. Oke, ini LKPD-nya silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya. Apa hasil jawaban terbaik kalian? Ria, sumpah, takabur, dan hasad. Bahkan saya berjelaskan tadi. Saya Angga Jaksa. Saya Nafar Sakandi. Saya Catur Nova Udara. Dan soal yang pertama akan dijelaskan oleh Namiro. Soal pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang hidup berfoya-foya? Jawabannya yaitu hidup yang menghambur-hamburkan atau menyanyikan sesuatu untuk tujuan bersenang-senang dan bukan di tempat yang tepat. Oke, tadi sudah bagus. Ada presentasi dari teman kalian yang menurut ibu itu pembahasannya sangat baik. Jadi kalau misalkan dari awal tadi kita pembelajaran sampai sekarang tadi kamu sudah mengerjakan LKPD, kemudian kalian diskusi dan kemudian dipresentasikan tentang materi berfoya-foya, sum'ah, ria, ya kan, hasad dan takabur. Ternyata itu semua adalah memang ada akhlak mazmumah, akhlak yang memang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat ini saja, tapi ke depannya perilaku-perilaku tersebut adalah harus dihindari. Kenapa? Ada kok banyak dampak negatifnya. Kayak misalkan, kalau misalkan orang yang sering berfoya-foya, otomatis dia itu akan merasa frustasi kalau ternyata apa yang dia foya-foyakan itu habis hartanya. Ini biasa kalau malam dugem, ya kan, dugem keluar beli, nauzubillah misalnya beli minuman
harganya sekali bayar 300.000 segelas. Ya kan? Ternyata belum nyampe sebulan dari uang gajinya, ya kan? Udah habis. Sehingga di hari-hari berikutnya pas dia kayaknya buat makan akhirnya hutang sana sini. Buat beli kuota karena di rumahnya nggak ada wifi, dia hutang sana sini. Merugikan nggak? Lama-lama jadinya frustasi. Orang yang suka foya-foya akhirnya apa? Pamer. Pasti dia orangnya suka pamer. Masih pamernya mau di media sosial kah, mau cara dia ngomong kah, apa bahwa ternyata dalam hidupnya itu dia terbiasa berfoya-foya. Sampai sini semua paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang Ibu mau coba kita refleksi dari pembelajaran di awal tadi sampai ini nih Ibu jelasin tadi, ya kan? Ibu mau refleksi ke kalian, kira-kira hasilnya itu apa yang sudah kalian dapatkan dari materi ini. Ibu mau tanya ke Reabian. Silakan Reabian, refleksikan apa pembelajaran apa yang kamu dapat hari ini. Pelajaran yang saya dapatkan yang pertama, foya-foya adalah tindakan yang sangat dilarang oleh Allah. Yang kedua, tidak boleh berfoya-foya dalam berbicara, makan dan minum maupun berpakaian. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Materinya sangat dekat dengan keseharian kalian. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan, yang juga sudah kalian diskusikan dengan teman kalian dan dipresentasikan itu bermakna untuk kalian semua dan juga itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita akan kembali bahas materi tentang berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur dan hasad. Namun kita akan bahas lebih teliti lagi, lebih dalam lagi mengenai materi tersebut. Untuk hari ini sekian, kita ketemu lagi Kamis depan. Tadi dibuka dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Silakan Jeffrey dipimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alhamdulillah kita berdoa.